Dan pemirsa, Satgas PHK rencananya akan dibentuk oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak PHK imbas dari tarif Trump. Dan kita akan lanjutkan dialog dengan Ketua KPSI, dengan Pak Said Iqbal. Pak Iqbal, kita dengarkan bersama tadi tampaknya tarif Trump juga jadi concern bersama, terutama dari DPR. Dan pembentukan Satgas PHK ini juga kabarnya sudah ada pembicaraan antara pemerintahan dan juga DPR. Bisa diceritakan Pak Iqbal seperti apa? Ya, baru kemarin saya dan Bung Andi Gani dan Bung Jumhur ketemu dengan Pak Supmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, dan juga Pak Prasetyo Hadi, Mensesnek, dan juga Pak Letkol Teddy sebagai Menseskap. Di situ kami memperdalam apa peran-peran daripada Satgas PHK. Karena bagi kami yang paling penting, setidak-tidaknya kaum buruh, optimisme yang dibangun oleh Bapak Presiden Prabowo itu adalah ukuran. Kita tahu ada tantangan, kita tahu akan ada dampak, kita tahu akan ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, khususnya di buruh adalah salah satunya dampak PHK, tapi optimisme pemimpin itu penting. Nah, oleh karena itu Satgas PHK adalah bagian daripada tindakan, tidak hanya berhenti di optimisme, tapi tindakan untuk memastikan kalau terjadi PHK, bisa nggak dicegah preventifnya. Nah, itu Satgas PHK juga berperan. Jadi bukan hanya tentang setelah PHK atau saat PHK. Peran Satgas PHK itu dalam diskusi kemarin, bagaimana memastikan kalau akan terjadi PHK, bisa nggak dibantu dulu nih perusahaan-perusahaan atau sektor yang terkena dampaknya. Apa kebijakannya dari pemerintah? Kita akan beri masukan kepada pemerintah, karena kita kan pemain lapangan. Yang kedua, kalaulah terjadi PHK, hak-hak buruh dibayar dong. Bahasa Pak Presiden, satu kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia, kata Pak Prabowo, memastikan rakyat saya tidak boleh susah, buruh tidak boleh susah. Itu kan optimisme. Keberpihakan pada orang kecil. Nah, oleh karena itu Satgas PHK akan memastikan setiap orang yang terkena PHK, kalaulah itu terjadi, hak pesangonnya, hak masa kerjanya, hak uang penggantian haknya, hak tentang uang penggantian cutinya, dan hak-hak lainnya dibayar. Bahkan kami mengusulkan Pak Kapolri ikut sebagai tim pengarah atau tim pengambil keputusan. Karena di Mabes Polri itu ada namanya Des Pidana Ketenagakerjaan. Bagi pengusaha yang nakal, yang sudah dilakukan preventif, kuratif, rehabilitatif, diminta untuk membayar tidak bisa, ya kita ajukan mediasi di Des Pidana Ketenagakerjaan. Jadi semua pihak ikut terlibat di dalamnya. Dan Pak Prabowo bahkan mengarahkan agar Satgas PHK ini juga, kan pemerintah menciptakan lapangan kerja di daerah ini. Ada lapangan tenaga kerja baru di satu wilayah ini, maka Satgas PHK juga berperan memberikan informasi. Dalam bayangan saya nanti Satgas PHK bikin aja aplikasi. Ini ada yang tutup, ter-PHK, kamu yang ter-PHK buruh, mau nggak nih ada lapangan kerja di sini? Itu yang Pak Prabowo inginkan. Nah, yang terlibat di dalamnya maka tidak hanya pemerintah. Di situ ada juga serikat buruh, ada pengusaha, ada akademisi, ada Direktur Utama BPJS, dan komponen-komponen lain yang menurut Bapak Presiden, dan kemarin kita diskusikan di istana itu dengan Pak Supmi Dasko, Pak Prasetyo Hadi, dan Pak Menseskap, dan bahkan kami juga diskusi dengan Pak Kapolri. Setelah itu memastikan semua stakeholder ikut terlibat, bertanggung jawab bersama. Nah, itulah tujuan daripada Satgas PHK. Bahkan kita diskusi juga nanti kalau bisa. Nah, ini kan Pak Presiden Prabowo sudah pulang, saat perayaan May Day, Pak Presiden Prabowo akan hadir bersama ratusan ribu buruh 1 Mei di Gelora Bung Karno, akan diumumkan Satgas PHK oleh beliau. Sebagai hadiah bagi buruh, agar buruh kalaulah terjadi PHK bisa dicegah, kalau tidak bisa dicegah, hak-haknya dilindungi. Itulah tanggung jawab Presiden. Berbicara mengenai May Day ini, Pak Iqbal, ini akan ada apa saja nanti dalam acara May Day nanti? Acara May Day yang pertama adalah pidato Bapak Presiden Prabowo. Ini historis mengulang kembali. Satu-satunya ketika Presiden Republik Indonesia hadir di tengah ratusan ribu buruh di Gelora Bung Karno, itu adalah 1 Mei tahun 60-an ketika Bung Karno di hadapan buruh. Setelah itu nggak pernah lagi. Mudah-mudahan 1 Mei kalau tidak ada aral merintang, Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan kesanggupan beliau, karena saya yang minta langsung pada acara saya, Pak, Bapak ngomong Pak di hadapan buruh, supaya dengar langsung optimisme Bapak. Beliau, ya saya hadir. Nah, kemarin ditegaskan oleh Mensesnek,
oleh juga Pak Dasko, Pak Menseskap, bahwa Pak Prabowo akan hadir. Baik. 1 Mei, sejarah terulang, Presiden Republik Indonesia yang kedua kalinya pidato di ratusan ribu buruh di Gelora Bung Karno menyampaikan tentang optimisme bangsa dan Baik. bagaimana membangun bangsa. Kami mendukung Baik. apa yang dilakukan oleh Presiden Baik, Bang. Prabowo. Ini berarti bisa dibilang Satgas PHK ini sebagai hadiah dari pemerintah kepada buruh di hari May Day nanti, begitu? Dalam Baik, Bang. fungsi dan tugasnya iya, dan kami tadi kan juga mendengar tuh Pak Supidasko, ada rancangan undang-undang yang sudah dibahas. Kami memintakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Partai Buruh, KSPI dan KSPC AGN juga paling lama 2 tahun, undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus segera disahkan. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian yang menjadi hadiah, di mana undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu melindungi buruh sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Satu kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia, memastikan tidak ada rakyat saya yang menderita, termasuk kaum buruh. Baik. Demikian. Terima kasih Pak Terima kasih. Said Iqbal. Kita Sama-sama. harapkan kehadiran dari Satgas Terima PHK kasih. ini bisa sesuai dengan fungsinya dan bisa membantu para buruh nanti. Terima kasih Amin, Pak Iqbal amin, atas amin. kehadirannya. Terima kasih.